Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita masih bisa berjumpa dalam kegiatan bimbingan kompetensi sains madrasah matematika yang kita laksanakan setiap 1 minggu 2 kali. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menjelaskan materi sambungan minggu lalu tentang satuan ukur. Minggu lalu kita sudah belajar tentang satuan ukur, yang mana kita sudah belajar tentang satuan ukur kuantitas atau jumlah dan satuan ukur berat. Nah, hari ini kita akan mempelajari satuan ukur lainnya, yakni nantinya kita akan mempelajari tentang satuan ukur panjang dan satuan ukur waktu. Seperti apa satuan ukur panjang dan apa-apa saja satuan-satuan di dalamnya, dan seperti apa pula ukuran satuan pada waktu dan apa-apa saja satuan-satuan ukuran waktu, kita akan pelajari lebih banyak pada video pembelajaran hari ini. Silahkan disimak video pembelajaran ini dengan seksama. Saya akan tuliskan judul subtopik kita, judul pokok bahasan kita yakni satuan ukur, karena ini merupakan lanjutan dari materi satuan ukur. Yang pertama yang kita hari ini pelajari yakni adalah konversi satuan panjang. Untuk yang pertama yakni konversi satuan panjang. Dari judulnya kata konversi berarti kita mengubah satuan panjang. Satuan panjang nanti itu ada banyak sekali. Yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saat kita mengukur buku, panjang pensil dengan penggaris. Dalam penggaris kalian ada satuan panjangnya yakni sentimeter dan milimeter. Nah, lantas ada lagi satuan panjang lainnya. Nah, bagaimana cara kita mengubah satuan panjang misalkan 10 cm ke bentuk milimeter seperti apa? Maka kita harus belajar pada video pembelajaran berikut. Mari kita simak kembali. Anak-anak, perhatikan. Di dalam satuan panjang itu sama dengan satuan berat. Kita mengenal yang namanya tangga apa? Tangga satuan panjang. Nah, di sini sama seperti pada satuan berat ada kilogram, hektogram, dekagram sampai miligram. Nah, dalam satuan panjang juga terdapat ada yang namanya kilometer. Kilometer disingkat km, hektometer disingkat hm, dekameter disingkat dam, meter disingkat m,
desimeter disingkat dm, sentimeter disingkat cm, dan milimeter disingkat mm. Nah, jadi kalau untuk satuan berat bedanya dengan satuan panjang pada tangga satuan itu pada huruf akhirnya. Kalau untuk satuan panjang dia adalah gram, jadi misalkan kilogram. Nah, untuk satuan panjang itu meter, kilometer, seperti itu anak-anak. Nah, dan ketentuannya juga sama seperti satuan berat yang sebelumnya kita pelajari. Pada satuan panjang itu jika naik satu tangga dia dibagi 10. Misal dari desimeter ke milimeter, misal ya. 10 desimeter titik-titik berapa meter? Nah, berarti untuk mencari berapa meter kita hitung 10 nilainya. Dari desimeter ke meter naik apa turun? Ternyata naik berapa tangga? Naik satu tangga. Otomatis karena dia naik satu tangga maka dibagi 10, sehingga 10 dibagi 10 meter. Kenapa meter satuannya sekarang? Karena sudah dibagi 10. 10 bagi 10 sama dengan 1 meternya sebagai satuan yang dituliskan kembali. Jadi 10 desimeter sama dengan 1 meter. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku anak-anak. Ini dicatat dulu ya tadi. Nah, ini juga berlaku jika turun satu tangga. Misalkan dia turun tangga. Misalkan 1 hektometer sama dengan titik-titik meter. Ya. Nah, 1 hektometer, berarti kita tuliskan dulu 1. Dari hektometer ke meter turun berapa tangga? Ternyata turun sebanyak 1, 2. Ternyata turun 2 tangga. Otomatis kita kalikan setiap turun 1 tangga dikali 10. Karena dia turun 2 tangga, maka dikalikan 10-nya sebanyak 2 kali. Jadi 1 dikali 10 dikali 10 sama dengan satuannya apa? Meter. Kenapa? Karena sudah dikali 10 sebanyak 2 kali. 1 kali 10, 10. 10 kali 10 berapa? 100 meter. Jadi 1 hektometer sama dengan 100 meter. Ini berlaku juga misalkan dari kilometer diubah menjadi sentimeter. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti turun 5 tangga, berarti harus dikalikan 10 sebanyak 5 kali. Atau dari desimeter ke kilometer itu naik 1, 2, 3, 4, naik 4 tangga, berarti harus dibagi 10-nya sebanyak 4 kali dari desimeter ke kilometer. Nah anak-anak, ini kalian pahami dulu, kalian bisa catat, kalian pahami dulu penjelasan saya. Jika ada yang kalian perlu tanyakan bisa tanyakan. Selanjutnya kita mungkin akan mengerjakan satu soal. Saya akan buat contoh soalnya di sini. Ini saya hapus, kalian bisa catat dulu. Jadi soalnya seperti ini anak-anak. Misal, nah ini catatan anak ya. Untuk perlu diperhatikan untuk melakukan operasi hitung. Operasi hitung apa? Operasi hitung yang artinya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Satuan panjang misalkan ada operasi hitung satuan panjang yang berbeda. Nah, misalkan berbeda-beda, misalkan 10 cm ditambah 12 desimeter sama dengan titik meter, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu, baru kita bisa
bisa apa? Bisa kita operasi hitungkan. Misal 10 cm tadi kita ubah jadi meter, 10 desimeter tadi kita ubah jadi desimeter, kita ubah menjadi meter sehingga nantinya satuannya sama dan bisa dijumlahkan. Nah, misalkan ini ada contoh soalnya supaya kalian lebih mengerti, yakni misalkan 3 km nih anak-anak ya. Perhatikan 3 km. Ditambah 15 hektometer sama dengan titik meter. Nah, anak-anak perhatikan, 3 km ditambah 15 hektometer merupakan satuan panjang yang berbeda. Kilometer dan hektometer merupakan satuan panjang yang berbeda dengan hasil yang ditanyakan dalam bentuk meter. Nah, anak-anak, ini bisa kita ada dua cara. Cara yang pertama yakni kita ubah dulu 3 km ini ke meter, 15 hektometer ini ke meter. Itu cara pertama. Jadi kita ubah semua satuan menjadi satuan hasil. Misalkan yang pertama 3 km ke meter, turun berapa tangga? Apa naik? Turun ya. Jadi turun berapa tangga? 1, 2, 3. Nah, karena turun dikali 10 sebanyak 3 kali karena 3 tangga. 3 kali 10 kali 10 kali 10. Satuannya sudah berubah, bisa dikalikan 10 sebanyak 3 kali, maka satuannya adalah meter. Ditambah 15 hektometer. Nah, kita lihat 15 hektometer ke meter, turun atau naik? Turun berapa tangga? 1, 2. Berarti dikalikan 10 sebanyak 2 kali. 15 dikali 10 dikali 10 ya. Satuannya sudah berubah jadi meter karena sudah dikalikan 10 sebanyak 2 kali, sama dengan titik meter. Nah, 3 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 3000. 3000 meter ditambah 15 kali 10 kali 10 sama dengan 1500. Nah, karena satuannya sudah sama, 3000 meter ditambah 1500 meter, otomatis angkanya boleh kita angka satuannya ini angkanya ini bisa kita jumlahkan. 3000 ditambah 1500 sama dengan 4500 meter ya tentunya. Jadi hasilnya adalah 4500 meter. Nah, anak-anak perlu diperhatikan, mengapa di sini tidak kita tambahkan dulu? Nah, karena kita ingat operasi itu perkalian harus didahulukan daripada penjumlahan. Perkalian harus didahulukan dari penjumlahan dan pengurangan, harus lebih dulu dikerjakan. Beda jika perkalian dengan pembagian, otomatis boleh kita pembagian dulu ataupun sebaliknya kita boleh perkaliannya dulu kita kerjakan. Nah, itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, sebenarnya ini beda-beda, sama saja intinya tapi sedikit variasi. Misalkan begini, sama ya, 3 km ditambah 15 hektometer sama dengan titik meter. Nah, pertama kita nggak usah ubah ke, ini cara yang kedua ya, kita nanti tinggal kalian pilih yang mana cara yang lebih mudah. 3 km ditambah 15 hektometer sama dengan titik meter. Nah, anak-anak, jadi kita tidak ubah 3 km dan 15 hektometer ini ke satuan meter, tidak, tapi kita ubah 3 km atau sebaliknya hektometer ini kita ubah ke salah satu satuannya. Misal 3 km ini kita ubah ke hektometer, 3 km ke hektometer sama dengan turun 1 tangga, berarti dikali 10. Tujuannya apa? Tujuannya agar satuan mereka berdua ini salah satu itu harus sama. Nah, jadi 3 kali 10 hektometer ditambah 15 hektometer sama dengan titik meter. Nah, kalau begini kan sudah sama ya kan satuannya. Nah, sekarang begini, 3 kali 10 hektometer tambah 15 hektometer, 3 kali 10 sama dengan 30 hektometer ditambah 15 hektometer sama dengan titik meter. 30 tambah 15 karena satunya sudah sama, boleh kita jumlahkan. 30 tambah 15 sama dengan 45. 45 apa? Hektometer titik meter. Nah, sekarang 45 hektometer ke meter sama dengan berapa? Kita hitung. 1, 2. Ternyata turun 2 tangga, artinya dikalikan 10 sebanyak 2 kali. Berarti di sini kita tulis 45 dikali 10 kali 10. Satuannya sudah berubah menjadi meter karena sudah dikalikan 10 sebanyak 2 kali. 45 kali 10 450. Dikalikan 10 lagi 4500. Seperti itu. Nah, sama saja ya.
cuma beda variasinya. Nah, anak-anak ini bisa kalian catat dulu, kalian pahami penjelasan dari saya. Jika ada hal yang tidak mengerti bisa kalian tanyakan. Nah, ini tidak dan catatan ini tidak hanya berlaku untuk soal seperti ini. Mungkin nanti bisa divariasikan soalnya, misalkan kadang dekameter diubah ke milimeter ataupun sebaliknya, dari sentimeter diubah jadi meter, seperti itu. Jadi kita lihat lagi soalnya, tapi ingat konsepnya seperti ini. Kalau naik satu tangga dibagi 10, kalau turun satu tangga dikali 10, kalau naik 2 tangga berarti dibagi 10 sebanyak 2 kali. Jadi dibagi 10 dibagi 10. Sama juga dengan turun 2 tangga harus dikali 10. Dikali 10 sebanyak 2 kali. Jadi dikali 10 dikali 10. Jadi 10-nya ada 2 kali dikali ya. Selanjutnya ini kalian catat dulu, kita akan belajar tentang konversi satuan waktu. Silakan dicatat, baru saya akan hapus. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang konversi satuan waktu. Nah, untuk lebih banyak untuk mengetahui materi tersebut, kita harus yang pertama mengenal dan memahami kesetaraan antar satuan waktu berikut. Nah, misalkan dalam suatu hari kita terdiri dari 24 jam. Nah, dari 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Dari 1 menit itu terdiri dari 60 detik. Nah, seperti itu. Berarti 1 jam itu sama saja dengan 3.600 detik. Bagaimana kok bisa seperti itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus mempelajari hubungan antar kesetaraan antar satuan waktu seperti berikut. Bulan amalnya 4 bulan ya.
ini adalah daftar dari satuan waktu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Atau jika diubah menjadi minggu maka sama dengan 52 minggu. Atau jika diubah menjadi hari, 1 tahun itu sama dengan 365 atau 366. Nah, bedanya 365 itu untuk tahun biasa. Kalau untuk 366 itu adalah untuk tahun kabisat. Tahun kabisat itu apa? Tahun kabisat itu adalah tahun yang dimana bulan Februarinya terdiri dari 29 hari. Itu tahun kabisat. Dan biasanya terjadi terulang sebanyak 4 tahun sekali. Misal, dan tahun kabisat ini anak-anak perlu diperhatikan adalah tahun yang angka tahunnya itu bisa dibagi 400 atau 4000 kelipatannya. Misal 2000 bisa dibagi 4. Tahun 2000 anak-anak ya bisa dibagi dengan 4. Habis 2000 dibagi 4 bisa. Itu sebabnya tahun 2000 merupakan tahun kabisat. Bulan Februarinya ada 29 hari. Atau 2004 juga bisa dibagi 4. Atau tahun 2400 itu juga merupakan tahun kabisat. Nanti ya, 2400 masih lama. Nah, sekarang 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Atau kita ubah jadi hari menjadi 30 hari. Walaupun 1 bulan itu misalkan bulan Januari itu 31, bulan Februari itu 28, tapi di sini kita hitung ada rata-ratanya. Jadi kita bisa sebut sebagai 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Walaupun bulan-bulan itu ada yang 31, ada yang 29, ada yang 28, ada yang 30, tapi kita sepakat adalah 30 hari. Dan selanjutnya adalah 1 minggu. 1 minggu itu sama dengan 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada 7 ya. Lalu 1 hari ada 24 jam ya. 1 jam 60 menit atau jika diubah menjadi detik 3600 detik. Kok bisa? Nah, caranya adalah karena 1 jam 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, sehingga kalau 60 menit berarti 60 dikali 60 detik sama dengan 3600. 60 kali 60 sama dengan 3600. 6 kali 6 36, tambahkan nolnya ada berapa? Ada 2. Seperti itu. 3600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 caturulan. Nah, caturulan ini adalah istilah-istilah yang sepertinya kalian juga mungkin belum pernah dengar. Jadi caturulan itu adalah istilah yang digunakan untuk menandakan satuan waktu bulanan, yakni setiap 4 bulan sekali maka disebut sebagai caturulan. Itu sebabnya 1 tahun ada berapa caturulan? Ada 3 caturulan. Karena 1 tahun 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, berarti ada 3 caturulan dalam 1 tahun. Nah, 1 semester ini seperti yang kita laksanakan dalam pembelajaran. Saya sekolah semester ganjil. Nah, semester ganjilnya itu ada 6 bulan. Nah, jadi istilahnya itu adalah 1 semester itu sama dengan 6 bulan. Nah, makanya 1 tahun itu ada 2 semester. Jadi satu tahun pembelajaran itu ada 2 semester ya. Ada semester ganjil dan semester genap. Itu contohnya. Nah, kenapa satu semester sama dengan 6 bulan? Berarti 1 tahun ada 2 semester. Sama caranya. Karena 1 semester ada 6 bulan, maka 1 tahun ada 12 bulan, berarti berapa semester dalam 1 tahun adalah 12 dibagi 6. Nah, sekarang ada satu lustrum. Ini adalah istilah-istilah satuan waktu yang mungkin kalian belum tahu. Jadi kalian di sini saya akan beritahukan. 1 lustrum itu adalah sama dengan 5 tahun. 1 windu juga asing sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa 1 tahun, dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Nah, anak-anak, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus seperti ini? Kenapa 1 minggu itu harus 7 hari? Kenapa 1 hari itu ada 24 jam? Apakah boleh saya ganti 1 hari sama dengan 23 jam? Sebenarnya boleh. Tapi kenapa? Karena tidak. Ini merupakan hasil kesepakatan dan hasil perhitungan disesuaikan dengan kebutuhan manusia untuk melihat mengatur jadwal, mengatur waktu. Itu sudah sepakat dan setuju bahwa satu waktu adalah seperti ini. Jadi kita tidak boleh mengganti. Nah, kalau kita mau mengganti, misalkan 1 waktu 6 hari, kita harus punya alasan. Jadi itu harus alasannya juga tidak boleh dibuat-buat ya. Jadi sudah tetap seperti ini. Nah, ini kesepakatan dan persetujuan. Jadi orang-orang sudah pokoknya hampir sebagian
sebagian besar dari penduduk di dunia maupun di kita sekarang ini juga menggunakan satuan waktu seperti ini, seperti itu. Nah, ini kalian bisa catat dulu, kalian pahami penjelasan dari saya, dan nanti kita akan belajar bagaimana cara mengkonversikan, misalkan satuan waktu catur bulan diubah menjadi berapa minggu. Nah, itu kan perlu ada pemahaman lebih lanjut. Sebenarnya konsepnya sama seperti konversi satuan panjang tadi, tapi kita pelajarin saja dulu. Silahkan kalian catat. Selanjutnya saya akan berikan contoh latihan soal. Misal 3 window ditambah 5 tahun sama dengan ini tahun. 3 window ditambah 5 tahun sama dengan 7 tahun. Tadi caranya adalah kita harus ubah satuannya dengan satuan hasil. Itu cara pertama. Misal begini, 5 tahun tidak usah diubah jadi 5 tahun ya. 3 window harus diubah menjadi tahun. Nah, berarti kita tuliskan 3. 1 window berapa tahun? 8 tahun. Berarti kita 3 kali 8. 1 window sudah berubah jadi satuannya tahun. Kenapa? Tahun 1 kali 8 ditambah 5 tahun sama dengan titik tahun, ya kan? 3 kali 8 24 tahun tambah 5 tahun sama dengan titik tahun. 24 tambah 5 20. Inilah artinya 3 window ditambah 5 tahun hasilnya adalah 29 tahun. Seperti itu anak-anak ya. Terkadang soal itu bisa divariasikan dalam bentuk dalam bentuk soal cerita. Nah, misalkan begini, kita ada contoh soal usia kakek sama dengan setengah abad lebih 15 tahun. Usia ayah 5 minggu lebih 2 tahun. Nah, pertanyaannya adalah total usia mereka. Jadi di sini ada variasinya. Jadi usia kakek sama dengan setengah abad lebih. Lebihnya berapa? 15 tahun. Jadi kalau kita baca seperti ini, usia kakek. Nah, ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan satuan waktu tapi divariasikan dalam bentuk yang lain. Usia kakek itu kan setengah abad. 1 abad berapa? 100 tahun. Berarti kalau setengah abad itu setengah dikali 100 tahun. Karena di sini lebih, berarti kita ditambah usianya 15 tahun. Lalu usia ayah, kita kerjakan dulu usia kakek ya. Setengah kali 100 berarti 100 dibagi 2, karena 1 kali 100 dibagi 2 ya kan. 100 bagi 2 sama dengan 50 tahun ditambah 15 tahun sama dengan 65 tahun. Ini usia kakek. Nah, sekarang kita cari usia ayah. Usia ayah sama dengan usia ayah kan 5 windu. 1 windu berapa tahun? 8. Dari 5 kali 8 tahun, karena 1 dikali 8 saya dikonversikan, ditambah berapa lebihnya? Lebih 2 tahun. Nah, 5 kali 8 sama dengan 40 tahun ditambah 2 tahun atau 42 tahun. Atau sama dengan usia total. Nah, yang ditanyakan totalnya kan, total usia mereka berdua. Jadi 65 tahun. Ini kan karena usia kakek ditambah usia ayah 42 tahun. Nah, sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7 ya. 6 tambah 5, 6 tambah 4, 10. Tulis. Jadi usia total mereka adalah 107 tahun. Nah, ini adalah soal
cerita yang berkaitan dengan satuan waktu tapi divariasikan. Jadi saran saya adalah kalian harus memahami bentuk soal. Misalkan dalam soal cerita kalian harus pahami dulu apa-apa saja yang diketahui dari soal cerita tersebut dan apa yang ditanyakan. Itu penting supaya jawaban kalian itu tepat seperti itu. Nah, ini kalian bisa pahami dulu, kalian catat di buku catatan kalian. Jika ada yang tidak paham, kalian bisa tanyakan. Untuk pembelajaran hari ini konversi satuan waktu kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya ada konversi satuan volume, tapi itu karena saya tahu kayaknya kemungkinan ini materinya terlalu banyak, jadi saya skip, saya lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Ini bisa kalian catat dulu ya, kalian pahami penjelasan saya secara berulang. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian terima, apa yang saya ajarkan ini bisa kalian dapat terima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.